Assalamualaikum teman-teman. Ya, perihal ya Menpar, ya Menteri Pariwisata yang katanya prihatin ya terhadap kebijakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, ya membongkar tempat wisata di kawasan Puncak. Ya, katanya prihatin. Ini semakin menarik teman-teman. Ya, semakin menarik untuk kita bahas. Ya, kali ini ya ada sebuah video di mana Pak Prabowo Subianto itu ya ngamuk, ya dalam kutip ya, ngamuk, ya memberi ketegasan, ya penjelasan, ya ultimatum kepada setiap para menterinya bahwa selama siapa yang tidak mau tunduk, nggak mau patuh terhadap perintah saya untuk memakmurkan, ya mensejahterakan, ya untuk berkhidmat ya kepada rakyat, maka silakan mengundurkan diri atau saya copot. Pak Prabowo sudah tegas, dia mengatakan demikian teman-teman. Dan di sini teman-teman saya sebenarnya berpikir, ya, kok bisa-bisanya seorang menteri pariwisata ya bisa berseberangan tuh ya dengan kebijakan gubernur yang notabene itu untuk kemaslahatan ya rakyat itu sendiri. Padahal kalau kita tahu nih teman-teman ya, menteri yang lainnya di anggota Pak Prabowo yang lainnya itu ada begitu banyak yang justru setuju dengan Kang Deddy Mulyadi. Cuman entah kenapa Menpar yang satu kita ini kok bisa seolah-olah berseberangan kalau saya duga. Ya, ada apa ini? Ya, dan ini videonya patut untuk kita simak teman-teman. Video ini patut untuk kita simak sampai akhir. Dan coba kita dengarkan ya lebih dulu di video di awal ini teman-teman. Dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Iya, legalitas. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Tidak boleh dilakukan secara sepihak katanya teman-teman ya. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Anak buah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap yang berbeda mengenai pembongkaran paksa wisata di Puncak Bogor. Ternyata ada yang berbeda teman-teman ya. Anak buah atau anggota dari Pak Prabowo ini berbeda. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Pangan yakni Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Padahal ya Zulkifli Hasan ya, Pak Zulkifli Hasan itu mendukung Kang Deddy. Namun Menteri Pariwisata yakni Widianti Putri Wardana menyatakan perbedaan sikapnya atas hal itu. Perbedaan sikap. Menurut Widianti Putri, pembongkaran tak boleh dilakukan. Ya, anak buah Prabowo terbelah sikapi pembongkaran tempat wisata di Puncak. Siapa di kubu Deddy Mulyadi? Ya. Sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Widianti menyebut iklim investasi bisa terganggu imbas pembongkaran tanpa putusan hukum yang bisa jelas. Terganggu, ya. Atas hal itu Widianti mengaku prihatin dengan penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya. Sehingga penting untuk melakukan monitoring demi memantau perkembangan situasi. Berbeda dengan Menteri Zulhas yang belakangan ini ikut turun menertibkan area-area wisata di sekitar wilayah Puncak. Menurut Zulhas, penertiban itu penting demi mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan. Tuh teman-teman ya. Lalu Menteri Hanif menyebut bahwa Prabowo ingin penegakan aturan tanpa pandang bulu. Sehingga Hanif melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan landscape. Nah, tuh teman-teman ya. Sudah jelas tadi kita dengarkan ya sikap Pak Zulkifli Hasan kemudian Pak Hanif tadi itu sejalan ya, yang sejalan kalau kami lihat dengan langkah Kang Deddy ya untuk membongkar tempat wisata yang memang di situ memang ya, nggak tepat untuk dibangun sebuah bangunan. Ya, tetapi kok kenapa nih Menteri Pariwisata malah seperti ini teman-teman? Dan coba selanjutnya kita dengarkan video dari Pak Prabowo teman-teman. Pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah. Iya. Keperluan. Ya betul Pak. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah. Iya. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu. Iya. Berani dan tidak ragu-ragu. Memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas
menurut ya begitu banyak orang yang mau lebih banyak yang mengganti, ya lebih banyak orang, begitu banyak orang yang mau mengabdi, teman-teman, kata Pak Prabowo. Tidak ada orang di sini yang kebal. Nggak ada orang yang kebal di sini ya, nggak ada satupun menteri di sini yang kebal hukum. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, sudah saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Copot segera, tinggal di rumah saja. Ya, di sini nggak ada menteri yang kebal. Ya, siapa saja ada menteri yang tidak memperhatikan rakyat, tidak berpihak sama rakyat, ya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, ya kemaslahatan rakyat, ya maka lebih baik di rumah saja, dicopot. Tegas Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Ya semoga hal ini tuh menjadi evaluasi tersendiri ya bagi sosok Ibu Menteri kita itu tadi. Ya, makanya teman-teman di awal tadi saya katakan bahwa di sini ada sebuah pertanyaan besar nih di benak kita. Sebenarnya ada hal apa nih di belakang hal ini? Kok bisa-bisanya di antara kubu Pak Prabowo atau anggota Pak Prabowo Subianto secara umum itu memiliki ya sikap yang berbeda. Satu mendukung atau sejalan dengan pandangan Pak Prabowo Subianto, ya, yang notabene juga ya sejalan dengan ya, Kang Deddy Mulyadi. Yang satu justru ya, seakan-akan kalau kami duga itu kontra, berseberangan, teman-teman. Ya ini ada apa? Ya ini ada apa? Ya, dan terbukti teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini itu bukan cuma mungkin saya atau Anda yang menonton ini yang terlintas di benak Anda. Ya, ada begitu banyak ya masyarakat atau rakyat secara umum ini yang mereka itu juga bertanya-tanya. Bahkan ya, timbul sebuah narasi atau opini-opini yang berkembang di sosial media bahwa sosok menteri kita ini ya mohon maaf ya harus saya katakan katanya tidak berpihak sama rakyat, ya katanya hanya berpihak sama investor lah dan lain sebagainya. Nah, mungkin tujuan dari Ibu Menteri Pariwisata kita ini baik ya untuk bagaimana agar tidak kehilangan investor. Yang kedua itu yang pertama, yang kedua mungkin ingin meningkatkan pendapatan daripada ya pemasukan dari sektor pariwisata, ya itu baik. Cuman ya tentu mungkin ada yang luput lah kalau saya lihat dari Ibu Menteri kita ini. Mungkin beliau lupa. Seharusnya beliau ya mengutamakan hal yang paling utama adalah kemaslahatan ya masyarakat ya atau warga di sekitar, teman-teman. Ya, jangan karena alasan kita ingin membangun tempat wisata, ingin menghidupkan tempat wisata, ya tetapi di saat bersamaan kita merusak ekosistem alam. Kita merusak lingkungan hidup di sekitar. Ya, nggak seperti ini polanya, nggak seperti ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat kemarin, ya kita mendengar bagaimana saran yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap ya, Menteri Pariwisata. Kalau kami duga, beliau tujukan untuk ke beliau. Karena di situ beliau membahas tentang pariwisata, sektor-sektor pariwisata apa saja yang bisa kita gali, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ya para ya wisatawan baik itu dari lokal maupun dari luar lokal untuk datang ke daerah kita, ya itu luar biasa teman-teman, sangat ya, luar biasa ide daripada atau masukan daripada Kang Deddy Mulyadi, dan itu sangat ya relate yang kita saksikan selama ini bahwa permasalahan di tempat wisata itu ya memang seperti itu, mulai dari akses menuju ke tempat wisatanya itu waduh amburadul kacau, lubang-lubang jalanannya, ya belum lagi di tempat wisata juga jaringan sulit. Ya nggak ada jaringan. Nah belum lagi apa tuh biaya transport kalau dari luar negeri ke sini itu mahal. Nah di Kang Deddy Mulyadi itu mengusulkan hal seperti itu untuk diubah. Ya mulai dari jalanannya itu kita perbaiki, akses menuju ke tempat wisatanya itu kita perbaiki. Ya kemudian tempat wisata entah itu di gunung atau di laut itu kita bersihkan agar bagaimana pengunjung itu bisa nyaman. Karena ya sebagaimana kita ketahui masih ada begitu banyak tempat wisata yang kebersihannya itu ya mohon maaf. Ya, kalau kita lihat itu akan mengundang ya, Pandawara untuk datang ngebersihin tuh. Ya artinya ya belum cukup bisa kita sebut bersih teman-teman. Ya, kemudian itu tadi ya soal pembinaan atau warga setempat. Ya kita beri evaluasi atau kita beri apa ya semacam penyuluhan atau didikan lah. Ya karena ya tempat wisata tetapi kalau lingkungannya juga tidak aman, ya tidak nyaman, tidak ramah bagi para pengunjung atau wisata, ya tentu hal tersebut ya sama saja. Ya, wisata itu akan kosong, akan sepi dari pengunjung karena ya wisatawan merasa tidak akan nyaman, teman-teman. Merasa tidak nyaman untuk berada di tempat tersebut karena lingkungannya mungkin ya karena bisa jadi tidak aman. Ya, masih banyak terjadi perkelahian antar ya geng, kelompok atau dan lain sebagainya. Ya. Dan itu sudah dibahas, sudah disarankan tuh sama Kang Deddy Mulyadi.
Ya bukan justru membangun tempat wisata yang notabene target pasarnya anak-anak di kawasan puncak. Coba. Ya, puncak lagi. Andaikan di tempat lain mungkin ya beda cerita teman-teman. Masalahnya di puncak loh. Di puncak itu sausnya steril. Kita kembalikan ke fungsi awalnya. Sebagaimana yang diinginkan tadi Pak Zulkifli Hasan. Nah, itu sudah jelas di situ beliau ya sejalan ya, bahwa beliau berprinsip bahwa apapun itu harus kita kembalikan ke fungsi awalnya. Nah, pertanyaannya puncak itu fungsi awalnya apa? Ya itu tadi teman-teman, hutan lindung, yang kedua sebagai tanah serapan. Ya. Jangan pernah kita bermimpi mau kita bebas banjir kalau puncak itu sana terus dibanguni bangunan. Jangan karena kita bermimpi. Ya khususnya di warga Jawa Barat nih, ya di Bekasi atau Bekasi Kota. Jangan kita berharap. Kalau selama di daerah puncak itu masih terus dibanguni bangunan, gak akan pernah yang namanya kita itu akan bebas dari banjir. Ya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, kalau semakin banyak bangunan di sana, ya air itu bukannya meresap, ya justru yang ada apa? Ya kena beton-beton, mengalir ke bawah, terus jalan deh, sampai lewat ke Cisarua, ya masuk ke Bekasi, ya, Bekasi Kota dan lain sebagainya. Itu Kang Deddy Mulyadi dengan cerdasnya berpikir sampai ke titik itu teman-teman. Ya, coba. Dan kita lihat juga ya, kita lihat dari sikap Kang Deddy Mulyadi itu tanpa pandang bulu. Ya, bongkar. Kalau memang bermasalah, ya tidak lengkap surat-suratnya, ya tidak sah secara legalitas. Dan kalaupun memang ada ya surat-suratnya, karena kan kadang ya kita sudah bukan rahasia umum lagi lah. Ada orang surat-suratnya ternyata itu bukan dari dalam kutip pemerintahan resmi, melainkan ya dari oknum-oknum yang mereka ini bermain. Jadi bisa bagaimana menimbulkan atau terbit ya surat-surat lengkapnya. Tetapi kalau kita periksa ternyata memang di lahan yang bermasalah, ya tidak sebagaimana mestinya ada bangunan di situ, ya tetap bongkar. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya beliau begitu ya menunjukkan tekadnya, ya niatnya dan kesungguhannya bahwa beliau itu betul-betul seorang pemimpin Jawa Barat yang selalu memihak kepada rakyat. Ya, memihak kepada rakyat. Ya. Gimana pendapat kalian teman-teman? Ya setelah menyimak video ini. Ya. Apakah kalian merasa sama? Ya, merasa sama seperti ya, pikiran saya, pertanyaan saya atau dugaan saya tentang sosok Menpar ini? Ataukah tidak? Atau ada hal yang lain mungkin? Silakan kalian sampaikan dan komen di kolom komentar kita di bawah sebanyak apapun. Ya, kita akan diskusi kalau bisa kita memungkinkan kita diskusi coba di bawah dan kita akan jadi pembahasan baru di video selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.